Hai, perkenalkan, nama saya Brilia Vincebella Rasia dari Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah sistem operasi dengan judul Konsep Thread, Symmetric Multiprocessing, Microkernel, dan Multithreading. Yang pertama, thread. Thread dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time slice, yaitu ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses, yaitu ketika ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Selanjutnya, dua jenis proses thread. Yang pertama, single thread process, yaitu sebuah proses tradisional atau heavyweight process yang mempunyai single thread yang berfungsi sebagai pengendali. Dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan sesuai dengan urutan masing-masing thread atau terstruktur, dan hanya mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Yang kedua, multi-thread process, yaitu satu atau beberapa thread yang dijalankan secara bersamaan atau multiproses, di mana masing-masing thread tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Setiap thread pada multi-thread menjalankan kode atau skrip program secara berurutan. Multi-thread dapat diartikan juga sebagai suatu proses dengan thread banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Ini merupakan gambar proses thread, yang sebelah kiri merupakan single thread process dan yang sebelah kanan merupakan multi-thread process. Selanjutnya, multithreading. Multithreading adalah sebuah sistem yang memungkinkan setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread yang kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi komputer. Model thread yaitu yang pertama, thread pengguna dan thread kernel. Thread pengguna adalah sebuah thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna. Yang kedua, thread kernel adalah sebuah thread yang didukung langsung oleh kernel. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Selanjutnya, model multithreading berdasarkan pemetaan. Yang pertama, many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan user ke sebuah thread tingkatan kernel. Seperti pada gambar, satu kernel digunakan oleh beberapa user. Selanjutnya, one-to-one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan user ke setiap thread. Seperti pada contoh, satu user thread, satu kernel thread. Yang terakhir, many-to-many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan user ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan user. Seperti pada gambar, banyak dari user thread menggunakan banyak kernel thread. Selanjutnya, symmetric multiprocessing. Setiap proses menjalankan salinan identik dari sistem operasi dan banyak job yang dapat berjalan pada suatu waktu tanpa mengurangi kinerja. Keuntungan symmetric multiprocessing yaitu 1. Performa, yang kedua, ketersediaan terjamin, dan yang terakhir, incremental growth, atau mudah melakukan penambahan komputer atau komponen lainnya. Berikut adalah gambar proses dari symmetric multiprocessing. Bisa dilihat dimulai dari memori ke prosesor A ke prosesor B, yang di dalamnya terdapat user thread dan operating system. Selanjutnya, microkernel.
Mikrokernel merupakan seperangkat perangkat lunak dalam jumlah minimum yang menyediakan beragam mekanisme dasar yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai sebuah sistem operasi. Layanan-layanan lainnya yang biasanya disediakan oleh kernel seperti halnya dukungan jaringan. Pada pendekatan mikrokernel justru diimplementasikan di dalam ruangan pengguna atau user space dan disebut dengan server. Berikut merupakan beberapa sistem operasi yang menggunakan mikrokernel. Yang pertama, IBM AIX, sebuah versi Unix dari IBM. Yang kedua, Amoeba, sebuah kernel yang dikembangkan untuk edukasi. Yang ketiga, kernel Mach, yang digunakan di dalam sistem operasi GNU atau HURT, lalu Nextstep, OpenStep, dan macOS. Yang keempat, Minix, kernel yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum untuk tujuan edukasi. Dan yang terakhir, Symbian OS, sebuah sistem operasi yang populer digunakan pada handphone. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.